Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat. Untuk bab pertama, sebenarnya itu tidak hanya bilangan berpangkat, namun ada bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kita pecah menjadi 3 saja, menjadi bilangan berpangkat nanti sendiri, bentuk akar sendiri, dan logaritma sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini ada pokok bahasanya meliputi yang pertama adalah definisi bilangan berpangkat. Di sini biasanya bilangan berpangkat disebut sebagai eksponen. Yang kedua kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponen dan yang ketiga menerapkan konsep bilangan berpangkat itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung masuk aja ke definisi bilangan berpangkat. Di sini bilangan berpangkat ini ditulis menjadi A pangkat N. N ini adalah pangkatnya dan didefinisikan sebagai berikut di mana A pangkat N ini adalah perkalian A dikalikan A dikalikan A sebanyak N. Jadi kalau misalnya ada 9 pangkat 15 berarti 9 dikali 9 dikali 9 sebanyak 15. Oke. Nah, A sendiri disebut sebagai bilangan pokok, yang bawah ini bilangan pokok dan yang N adalah eksponen. Oke, kita langsung masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu sifat-sifat eksponen. Oke, di sini sifat-sifat eksponen yang pertama adalah perkalian eksponen. Oke. A dipangkatkan M dikalikan A pangkat N. Oke, titik di sini berarti adalah perkalian. Maka di sini dari perkalian menjadi penjumlahan. Jadi A pangkat M plus N. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Pembahasannya adalah yang di sini 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 tinggal karena di sini bilangan pokoknya sudah sama 3 dan 3, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Berarti 3 plus 2, 3 pangkat 5. Berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali sama dengan 243. Dan yang kedua, A-nya juga udah sama di sini, sama-sama 1/5. Pangkatnya tinggal dijumlahkan saja menjadi 1/5 pangkat 10. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga di sini ada 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 2 dikurangi 45. Jika ada perkalian dan pengurangan, kita kerjakan dulu perkaliannya, maka menjadi 2 pangkat 4 ditambah 2, yakni menjadi 2 pangkat 6 baru dikurangi 45. Nah, 2 pangkat 6 ini kan merupakan suatu perkalian, jadi kerjain dulu. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurangi 45 sama dengan 19. Untuk sifat yang pertama semoga semuanya sudah paham. Oke, kita langsung masuk ke sifat yang kedua yaitu tentang pembagian eksponen. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, ini pembagian menjadi pengurangan. A pangkat M dikurangi N. Oke, langsung kita ke contoh. Di sini ada 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 3, berarti tinggal pangkatnya dikurangkan. Kalau di sini sudah di dalam bentuk pangkat berarti tinggal min 6 ditambah 8 atau 8 dikurangi 6. Nah, kalau yang di sini boleh disederhanakan dulu. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaiannya ya. Untuk penyelesaian dari contoh sifat yang kedua yakni ini pangkatnya tinggal dikurangi aja, berarti 7 pangkat 3, 7 kali 7 kali 7 menjadi 343. Nah, untuk yang di sini 3 pangkat min 6 ditambah 8, berarti 3 pangkat 8 dikurangi 6. Oke, sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9. Nah, yang di sini kelihatannya rumit, namun sebenarnya gampang. Tinggal di sini kan tadi perkalian tuh. Kalau ada perkalian berarti tinggal dijumlahin aja. Berarti 6 ditambah min 3, berarti sama aja 6 dikurangi 3. Nah, yang bawah tetap 5 min 2. Nah, setelah menjadi 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat min 2, berarti tinggal 5 pangkat 3 dikurangi min 2. Ada min dan min, melebur menjadi plus. Oke, menjadi 5 pangkat 3 ditambah 2. Berarti 5 pangkat 5 ini sebenarnya. Sorry, kita edit dulu.
Kita lanjut lagi, berarti di sini menjadi 5 pangkat 3. Oke. 5 pangkat 3 dikurangi min 2 berarti sama dengan 5 pangkat 5. Oke, begitu mudah untuk sifat yang kedua. Semoga semuanya sudah paham. Kemudian kita beralih ke sifat selanjutnya, yaitu sifat yang ketiga, perpangkatan eksponen. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu bilangan dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi N, maka menjadi A pangkat M dikalikan N. Oke, pangkatnya tinggal dikaliin aja. Contoh, kita masuk ke 3 pangkat 7 dipangkatkan lagi 2, berarti 3 pangkat 14. Nah, di sini ada angka yang gede nih. 243 dipangkatkan 3 per 5. Nah, kita akan rubah dulu 243 ini menjadi bilangan berpangkat untuk lebih mudahnya. Ini juga ada bilangan 9, nanti kita ubah dulu. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya, di mana penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tuh, 3 pangkat 7 dipangkatkan lagi 2, berarti menjadi 3 pangkat 14. Nah, ini 243 kita ubah dulu menjadi 3 pangkat 5. Oke, menjadi 3 pangkat 5. Kemudian di sini berarti menjadi 3 pangkat 5 dikalikan 3 per 5. Oke, seperti di kelas 5 SD dulu, bahwa ada suatu bilangan yang dikalikan dengan suatu pecahan, maka ini bisa disederhanakan. 5-nya kalau gampangnya adalah dicoret. Berarti 5 bagi 5 adalah 1, 3 bagi 1 adalah 3. Jadi 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, untuk selanjutnya di sini sepertinya itu rumit, tapi kita lihat 3 pangkat 2 tetap di sini. Nah, 9 sendiri adalah 3 pangkat 2. Nah, kemudian dipangkatkan lagi 3, 2, kemudian di sini 3. Maka menjadi 3 pangkat 2 kali 3, berarti menjadi 3 pangkat 6. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita bisa langsung sederhanakan. Di sini ada perkalian, 3 dan 3. Seperti tadi, sifat yang pertama berarti 3 pangkat 2 ditambah 6, berarti 3 pangkat 8. Kemudian di sini dibagi 3 pangkat 5, oke. Berarti menjadi sifat yang kedua, yaitu 8 dikurangi 5, berarti 3 pangkat 3. Nah, kemudian udah 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi sepertiga. Nah, ini sifat yang sekarang sedang kita pelajari, yaitu 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi sepertiga, maka 3 ini disederhanakan lagi menjadi 3 bagi 3 adalah 1. 3 pangkat 1, 3. Begitu mudah. Untuk sifat yang ketiga, semoga semuanya paham. Kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Nah, tadi kita bilangan pokoknya baru berkecimpung dengan A saja, dan sekarang adalah A dan B. Jika ada suatu bilangan A dikalikan B, dipangkatkan M, maka ini pangkatnya akan berpecah menjadi A pangkat M dan B pangkat M, atau A pangkat M dikalikan B pangkat M, dengan syarat A-nya ini nggak boleh ada 0, B-nya pun nggak boleh 0. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Nah, contohnya adalah di sini ada 2 pangkat 2 dikalikan, di sini ada kali, dikalikan 3 pangkat 4 dibagi 27, dipangkatkan lagi. Semua ini dipangkatkan dengan 5. Dan kemudian yang bawah juga. Kalau ada angka yang besar seperti ini, agar lebih mudah kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, kemudian di sini kita masuk ke penyelesaiannya, yakni yang pertama, yaitu di sini ada 27, kita ubah dulu menjadi 3 pangkat 3. Oke. Dan di sini ada 3 pangkat 4. Karena suatu perkalian 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3, ini bisa disederhanakan. Seperti menggunakan sifat yang kedua, yaitu sama-sama 3, bilangan pokoknya berarti tinggal 3 pangkat 4 dikurangi 3. Nih, 4 kurangi 3, 2-nya tetap di situ. Berarti menjadi 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 4 kurangi 3. 4 kurangi 3 adalah 1. Berarti menjadi 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 1. Dan kemudian ini dipangkatkan lagi 5. Oke, berarti tinggal 2 pangkat 2 dikalikan 5. Nih,
dikalikan 3 pangkat 1 dikalikan 5. Oke, berarti sama dengan 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini sama dengan 1024 dikalikan, ini perkalian ya, dikalikan 243. Sama dengan berapa? Sama dengan 248.832. Tapi tenang aja, biasanya kita kalau misalnya dalam soal pilihan ganda hanya sampai di sini saja penyelesaiannya, sampai 2 pangkat 10 dikalikan 3 pangkat 5. Oke, kita selanjutnya ke penyelesaian yang kedua. Di sini juga ada angka besar lagi, 81. Oke, kita ubah dulu 81 ini menjadi bilangan berpangkat, yaitu menjadi 3 pangkat 4. Nah, untuk selanjutnya menggunakan sifat yang sedang kita pelajari, yaitu 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 berarti 7 pangkat 3 kali 3, 5 pangkat 2 kali 3, dan 3 pangkat 4 kali 3. Tinggal dihitung aja, berarti 7 pangkat 9, 5 pangkat 6, dan 3 pangkat 12. Oke, ini cukup sampai di sini aja. Perpangkatannya tidak usah dijumlahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat yang kelima, yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Nah, kita masuk ke bilangan pecahan. Di sini ada A per B, berarti tinggal dibuka aja. A-nya pangkat M, B-nya juga pangkat M. Oke, syaratnya masih sama, A nggak boleh 0, B juga nggak boleh 0. Kita masuk ke contoh. Di sini ada P pangkat 2, Q pangkat 3 dibagi R pangkat 4, S pangkat 4, dipangkatkan lagi 6. Tenang aja, nggak usah galau, nggak usah risau. Pokoknya intinya kita selesaikan dulu secara, nggak usah terlalu mana kalau ini ribet. Pokoknya kita jalani aja dulu, kita selesaiin dulu. Coba penyelesaiannya ternyata begitu mudah. Oke, di sini ada P pangkat 2, Q, P, Q, R, S. Oke, nah masing-masing ini tinggal dikaliin aja pangkatnya. P 2 kali 6. P 2 kali 6. Karena apa? Karena di sini tidak ada penjumlahan, tidak ada pengurangan. Adanya perkalian dan pembagian, jadi bisa langsung dipangkatin satu-satu. Berarti P-nya 2 kali 6, Q-nya pangkatnya 3 kali 6, R-nya pangkatnya 4 kali 6, S-nya pangkatnya 5 kali 6. 2 kali 6, 12, 3 kali 6, 18, 4 kali 6, 24, dan 5 kali 6, 30. Begitu mudah bukan? Oke, yang selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada 24, ada 2. Nah, pembagian. Dari tadi kita berkecimpung dengan pembagian yang modelnya seperti ini. Oke, kita bikin seperti ini ya. Di sini mohon maaf, ini perkalian cuma satu aja nih titiknya ya. Oke, di sini 24 masih sama, dikali 7 cuma diubah bentuknya aja. Oke. Berarti 24 kalikan X pangkat 7. Berarti di sini tinggal 2 pangkat 2 dikalikan X pangkat 3 kali 2. Nih. Oke, sudah. Berarti di sini 2 pangkat 2 adalah 4. X pangkat 3 kali 2. Berarti 6. Oke. Nah, cara menyederhanakannya, jika suatu angka disederhanakan menggunakan angka. Dan kemudian kalau misalnya ada variabel yang sama yaitu X, kita sederhanakannya juga hanya dengan variabel yang sama yaitu X. Nah, kalau di contoh yang satu, ini variabelnya semuanya berbeda, yaitu ada P, Q, R, S. Di atas P dan Q, di bawah R dan S. Tidak ada yang sama, makanya cukup sampai di sini aja udah tidak bisa disederhanakan lagi. Ibu, tapi di situ ada 12 sama 24. Itu adalah pangkatnya. Kalau pangkat itu nggak bisa disederhanain jika bilangan pokoknya berbeda. Ini kan berbeda, P dan R-nya kan berbeda. Makanya nggak bisa disederhanakan. Nah, kalau di sini bagaimana? Di sini bisa disederhanakan karena ada 24 dan 4. 24 bagi 4, 6. Nah, di sini bilangan pokoknya sama-sama X. Berarti X-nya bisa disederhanain menggunakan sifat yang kedua, yaitu X pangkat 7 dikurangi 6. Karena dia pembagian, berubah menjadi pengurangan. Oke, berarti menjadi 6X. Karena X-nya pangkat 1 sama dengan X. Oke, semoga paham dengan sifat yang kelima. Kita lanjut ke sifat yang keenam, di mana jika ada bilangan berpangkat 0. Bagaimana jika bilangannya berpangkat 0? Berapapun A-nya, jika di pangkatan 0 itu sama dengan 1. Misal di sini ada 1 pangkat 0, 1. Kemudian A-nya itu 2020 pangkat 0, itu pun sama dengan 1. Syaratnya A-nya nggak boleh 0. Oke. Jika berpangkat negatif seperti ini, ada 2 pangkat min 2, berarti bukan
min 4, bukan, tapi 1/2 ini minusnya pindah ke bawah jadi hilang, jadi 1/4 pangkat M. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 12. Tuh, berarti 5 pangkat 18 dibangkitkan lagi 0. 0 kali 18, 5 pangkat 0. Oke, ini contoh yang kedua. Ini contoh yang ketiga. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya, ya. Oke, kita masuk ke penyelesaian yang sifat ini. Yaitu yang pertama di sini ada 5 pangkat 6 dikalikan 5 pangkat 12 sama dengan 0. Sama dengan 0. 5 pangkat 6 dikalikan 5 pangkat 12 dipangkatkan lagi 0. Berarti 6 dikalikan 0, 12 dikalikan 0. Atau bisa juga di dalam kurung ini kerjain dulu. Berarti 5 pangkat 6 dikalikan 5 pangkat 12 menggunakan sifat yang pertama. Berarti 5 dipangkatkan 6 tambah 12. Berarti 5 pangkat 18 dipangkatkan lagi 0. Berarti 5 pangkat 0 sama-sama 5 pangkat 0 berapa? 1. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang kedua. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 dikalikan 2 pangkat min 6. Berarti 3 kali 2 di sini pangkatnya tinggal dikaliin aja. Berarti 2 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat min 6. Berarti sifat yang pertama. 2 pangkat 6 kurangi 6 berarti 0. Berarti 2 pangkat 0, 1. Nah, yang terakhir contohnya adalah 3 pangkat min 3 sama dengan 1 dibagi di sini minusnya hilang tapi berubah ke bawah menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27. Berarti 1/27. Oke. Untuk selanjutnya adalah sifat yang ke-8 yaitu bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini kita bertemu dengan bentuk akar. Ada bentuk akarnya di sini. Ada akar A. Akar A sebenarnya di sini adalah A pangkat setengah. Kalau akar pangkat A dari N adalah A pangkat 1/N. Kalau ada akar A pangkat M, akar A pangkat M akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Jadi yang ada di dalam akar ini pindah ke atas dan yang ada di luar akar ini pindah ke bawah. Oke. Kita langsung ke contoh yang pertama. Di sini ada akar pangkat 6 dari 64. Biasanya kan akar 64 doang ya. Di sini nggak ada akarnya. Artinya apa? Akar 64 berarti 8, gampang seperti yang sifat yang ini yang pertama nih. Tapi kalau di sini ada akar pangkat 6 dari 64 berarti kita ubah dulu nih 64-nya. 64 sendiri adalah 2 pangkat 6 ternyata. Jadi 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi 1/6. Berarti tinggal 6-nya dicoret. Berarti menjadi 2 pangkat 1. Berapakah 2 pangkat 1? 2. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang kedua hasil dari 125 pangkat lagi min 2/3. Ditambah 8 pangkatan 4/3 dikurangi 1000 pangkat 1/3. Nah, kita langsung lihat aja penyelesaiannya. Ternyata penyelesaiannya itu begitu mudah. Oke, kita lihat di sini. Kita rubah dulu 125 ini menjadi 5 pangkat 3. Oke. 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Dan 1000 ini kita ubah menjadi 10 pangkat 3. Kenapa sih harus diubah? Iya, karena kita menyesuaikan dengan pangkat yang ada di sini biar kita mudah dalam menyederhanakannya. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya, 1/5 pangkat 3 ini kita ubah menjadi pangkat minus. Pangkat negatif berarti menjadi 5 pangkat min 3. Oke, masih dipangkatkan lagi di sini. 2 pangkat 3 ini tetap yang berubah hanya ini aja. Dan kemudian di situ kita sederhanakan. Ada perkalian di sini, perkalian min 3 dikalikan min 2/3. Min kali min plus, berarti 3-nya ini dicoret. Berarti sisanya adalah 2. Di sini 2. 3-nya ini juga dicoret, sisanya adalah 4. Kemudian ini 3-nya juga dicoret, sisanya adalah 1. Berarti 5 pangkat 2 adalah 25, 2 pangkat 4 adalah 16, dikurangi 10, berarti sama dengan 31. Oke, itu adalah sifat-sifat bilangan berpangkat dari 1 sampai 8. Saya harapkan semoga semuanya hafal.
Terus bagaimana jika ada angka-angka yang besar, bagaimana bisa kok kita langsung tahu bahwa itu 2 pangkat 6, 64 adalah 2 pangkat 6, 32 adalah 2 pangkat 5, itu bagaimana? Caranya adalah dengan latihan soal. Kita harus perbanyak latihan soal dimanapun. Tidak hanya berpatokan pada materi ini, tapi sebaiknya silakan cari referensi yang lain juga untuk latihan soal untuk memudahkan kita dalam setiap mengerjakan bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya nih, penerapan konsep bilangan berpangkatnya nih. Oke, contoh soal kita langsung masuk contoh soal aja. Yang pertama, tentukan nilai X jika 5 pangkat 3 min 2 sama dengan 25 pangkat 2X plus 1. Nih, dari tadi nggak ada pengurangan, nggak ada penjumlahan, tapi sekarang kok tiba-tiba muncul. Oke, nanti tenang aja, kita akan kerjain bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah ada kasus di mana produksi suatu mesin dinyatakan dalam bentuk PT sama dengan 100 T pangkat 4 dengan waktunya T dalam tahun oleh perusahaan pembuatan mesin. Tentukan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi 8.100 mesin. Oke, kita langsung lanjut aja ke penyelesaiannya. Ya. Nah, di sini ada 5 pangkat 3X min 2. Di sini ada 25 pangkat 2X min plus 1. Bagaimana sih kita cari X-nya? Oke, carinya adalah yang pertama bagaimana caranya bilangan pokok kelima yang ada di sebelah kiri dengan kanan, bilangan pokoknya harus sama dulu nih. Di sini kan 5, di sini 25. Berarti 25 itu berapa? 5 pangkat berapa sih? Ternyata 5 pangkat 2. Oke, ini masih tetap nih, sebelah kiri masih tetap. 25 ini kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Oke. Masih ingatkah ada pangkat di pangkat kanan? Karena di sini penjumlahan seperti di waktu materi SMP, berarti tinggal 2 dikalikan 2X ditambah 2 dikalikan 1. Oke, ini seperti ini. Di X di ruas kiri masih tetap sama, 5 dipangkatkan 3X min 2, dan di sini hanya berubah dikalikan 1 per 1. 2 dikalikan 2X ditambah 2 dikalikan 1 nih. 2 kali 2X berarti 4X. 2 kali 1, 2. Tuh, sudah 5 pangkat 3X min 2 sama dengan 5 pangkat 4X plus 1. Nah, karena bilangan pokoknya ini bersama, sudah sama, kita abaikan mereka. Kita tinggal menghitung yang pangkatnya aja. Menjadi 3X min 2 sama dengan 4X plus 2. Seperti masih materi di SMP, istilah mudahnya adalah pindah ruas. Gimana caranya nanti X itu 1X itu sama dengan berapa sih? Oke, kita pindah 3X-nya menjadi ke kanan dan plus 2-nya menjadi ke kiri. Oke, 3X tadinya penjumlahan pindah ke kanan menjadi pengurangan. Dan ini plus 2 pindah ke kiri menjadi min 2. Min 2 min 2 berarti sama dengan min 4. 4X min 3X sama dengan 1X. Tuh, min 4 sama dengan X. 1X atau X sama dengan X-nya sama dengan min 4. Begitu mudah kan? Nah, oke. Selanjutnya kita akan bahas materi atau soal yang kedua. Nah, tadi diketahui suatu bentuk persamaan di mana PT sama dengan 100 dikalikan T pangkat 4, di mana produksi di situ akan mencapai 8.100. Nah, yang ditanyakan waktu yang diperlukan untuk memproduksi 8.100 itu berapa tahun sih, gitu kan. Oke, kita langsung turun aja persamaannya. PT sama dengan 100 T pangkat 4. Nah, di sini sudah diketahui nih PT-nya berapa nih? PT-nya adalah 8.100. Berarti 8.100 ini sama dengan 100 dikali 100 T pangkat 4. Karena di sini 100 ada di sebelah kanan, artinya di sini adalah 100 dikalikan T pangkat 4 akan pindah ke kiri. Berarti dari perkalian pindahnya ke pembagian. Berarti 8.100 dibagi 100 dan di sini tinggal T pangkat 4. Oke, ini tinggal dicoret aja, nolnya 2, jadi 81 sama dengan T pangkat 4. Kemudian kita cari nih 81 ini berapa pangkat 4 sih, gitu kan. Ternyata 3 pangkat 4. Nah, karena di sini pangkatnya udah sama nih, sama-sama pangkatnya 4. Sini 4, kanan 4, kiri 4.
Berarti tinggallah T itu sama dengan berapa? Berarti T-nya sama dengan 3. Jadi waktu yang diperlukan untuk memproduksi 8100 itu adalah 3 tahun. Oke, sepertinya itu materi-materi yang perlu disampaikan untuk bilangan berpangkat. Semoga semuanya paham. Jika misalnya kalian belum paham, bisa nanti diputar lagi rekamannya mungkin sampai 2 atau 3 kali. Oke, semoga nanti nilainya waktu latihan soal nilainya memuaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.